Saya it's very interesting story ya. Ini hal yang paling ini menarik sekali gitu. Tapi saya mau tanya sama Kiswinar, kenapa baru sekarang ini dibicarakan atau dibongkar atau bukan dibongkar lah? Kenapa baru sekarang ini keluar kemana-mana gitu? Dan kenapa kamu baru buka ini semua sekarang? Ya karena tadinya sebenarnya kalau kalian mau tahu ini kabar udah basi banget gitu. Ini 13 tahun yang lalu kabar itu beredar di keluarga bahwa ya pokoknya Rio Kiswinar Teguh itu bukan anakku. He declared it. Oke, but itu internal. Jadi ya udah. Jadi di keluarga dia mengatakan tidak mengakui. Iya, udah. Diakuin. Maksudnya jelas-jelas declare itu. 13 tahun lalu, tapi itu internal. Jadi kayak ya udah gitu kan. Ya kita sih santai aja selama di dalam kan ya gitu. Yang di dalam biarkan di dalam aja, urusan keluarga kan gitu kan ya, urusan dapur udah biarin aja gitu. Ibaratnya nggak usah sama-sama tahu. Nah, terus kan muncul tuh pemberitaan yang asli nggak tahu bahwa bakal viral ini gitu di semua even my friends di mana-mana ya. Di mana-mana gitu, teman-teman sampai kayak screen cap semuanya, gila lu masuk sini lu nyakte lu masuk nih gitu-gitu kayak. Nah, terus kan di sebelah sana juga akhirnya nge-post lah ya klarifikasi. Oke, boleh tahu klarifikasinya apa? Ya bahwa saya hanya memiliki 2 anak gitu kan. Dan selain kedua anak itu bukan anak saya, begitu. Jadi, since itu secara publik dikeluarkan, Anda membuka hal itu karena iya, ya I have to stand for myself dan juga buat mama. Jelas. Oke, Kiswinar, mungkin satu pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Saya tahu ini pribadi, saya tahu private dan mungkin tidak harusnya ditanya. Tapi jadi kalau kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi I really want to know, myself want to know, saya ingin tahu, kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan perceraian? Ada orang ketiga. Mungkin itu aja yang bisa dijawab. Ada orang ketiga. Ya itu. Saya kaget kan. Ya kalau orang ketiga itu udah biasa lah ya di mana-mana ya. Cuma saya tidak mengharapkan itu dari seseorang yang saya pikir tidak gitu aja. I know. Pasti semua yang nonton atau gimana pasti akan ada yang bilang bahwa kayak gue cari sensasi atau gimana. No, I don't even care. Maksudnya kayak ya udah, since itu public, since ini public ya udah gitu loh. Maksudnya sorry tapi yang bener kayaknya emang harus disampaikan. Itu aja. But anyway, I still love you, Dad, no matter what. I still love you. Saya dengar katanya Kiswinar masih nyimpan foto ayah di dompet. Udah ganti sih dompet itu, tapi ya iyalah. Masa bapak sendiri nggak dianggap? Dan setelah berapa lama ini kamu hidup? Saya nggak bisa ngebayangin kamu hidup tanpa pengakuan seorang ayah, tapi kamu lihat orang tersebut, kalau memang benar, kamu lihat orang tersebut, menurut kamu lihat ada di TV, dipuji-puji orang sebagai pria yang baik, yang sempurna, gitu ya. Yang sayang istri, sayang anak. Yang sayang istri, sayang anak, ya. Gitu ya. Itu gimana rasanya? Aneh sih, tapi bangga sih. Sebenarnya bangga karena ya punya ayah sukses dikenal orang, ya nggak sih? I mean, siapa yang nggak bangga sih punya ayah kayak gitu, ya nggak sih? Ngerampok juga terkenal. Iya juga sih, tapi ya itu tadi satu bangga, yang kedua mungkin bukan sedih tapi aneh rasanya. Rasanya aneh ya.
Kayak kalau kata teman-teman yang kayak ketika gue, jadi ada teman yang pernah ngomong gini, ketika gue sedih bokap gue meninggal dan bokap gue nggak ada, gue nggak bisa peluk, gue nggak ngerasa sedih ketika tahu lu kayak apa. Bokap lu ada, masih sehat, lu bisa lihat, tapi lu nggak bisa ngomong dan nggak bisa peluk. Wow. Dan itu dia bilang kayak gitu. Thank you. I mean, gue jadinya malu kalau gue sedih bahwa bapak gue nggak ada. Bapak lu ada, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain. I mean, itu lebih sedih. Kalau kata dia sih kayak gitu. Ya, make sense juga sih. Tapi you live well. Dan Kisvinar ini sukses walaupun tanpa santunan dari ayahnya, walaupun tidak diakui oleh ayahnya. Dia kuliah selesai dalam waktu 4 tahun. Ya, kita tahu 4 tahun adalah waktu yang sempurna untuk menyelesaikan kuliah. Dan sekarang juga usaha ya. Ya, ngajar. Sekarang Kisvinar ngajar. Jadi guru seni rupa. Jadi guru seni rupa. Guru seni rupa, ya. Okay. Untuk TK sampai SMA. Jadi I have a lot of students. I call them kids. They're my kids. Itu anak-anak tuh. Anak-anakku ya gitu kan. Ya muridnya dari TK sampai SMA banyak banget. Terus juga jadi seniman juga gitu. Maksudnya seniman kertas. Ya gitulah gitu. I mean, Ya, saya lihat karya-karya kamu. ya kayak gitu. Terus juga punya usaha sketchbook ya, handmade sketchbook kayak gitu-gitulah ya gitu. I mean, ya maksudnya itu semua sih karena mama. Karena mama. Mama hebat banget. Hebat banget. Mama tuh orang hebat. Ya, itu dia. That's my business. Dan Kisvinar ini adalah founder dari komunitas pencinta kertas dan CEO dari Pepa. 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 Apa itu Pepa? Pepa itu sketchbook yang itu handmade. CEO dari Pepa. Ya, memberdayakan orang-orang untuk buat karya, kan itu handmade ya gitu. Terus dari situ bisa buat banyak orang. Pepa itu sebenarnya singkatan people and paper, bagaimana kertas itu bisa memberdayakan orang. Jadi ini udah bicaranya orang, jadi ini bukan segala usaha sih ya, ini ya itu dia emang jadi memberdayakan para ODA gitu. ODA tuh HIV AIDS ya. Oke. Kisvinar, kamu tadi mengatakan ibu adalah orang yang hebat ya. Ya pasti ya, karena sendirian membesarkan kamu dan kamu sukses. Ibu nonton sekarang? Nggak tahu, mungkin perjalanan pulang dari kerja. Ya, tapi She's dia still working. masih Kalau bekerja, di Ibu? rumah katanya sakit. Jadi harus kerja. Harus gerak. Tapi saya rasa ibu pasti akan lihat ini dari YouTube atau dari mana. So you love your mom. Ya? Ya, Boleh saya minta itu nggak, kata-kata itu, sebutin ini ke ibu di kamera. Mama, makasih udah ngedidik dan sabar sama anak keras kepala ini. Makasih untuk tetap percaya sama mimpiku. Makasih untuk mau tetap ada. Ketika semuanya pergi, Mama tetap ada. Makasih, Ma. Aku nggak bisa balas, tapi aku sayang Mama. Aku sayang Mama. Makasih. Well, you're an amazing person. Thank you. Thank you. Saya nggak bisa bicara apa-apa karena saya nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan.
Dan saya harap hal ini tidak dirasakan oleh banyak orang. Dan saya harap ya tunjukkanlah orang-orang yang bisa bertanggung jawab itu seperti apa, siapapun dia ya. Tapi Kiswinar sukses sekarang, itu intinya. Apapun halangannya, apapun kendalanya, apapun dukanya, apapun semuanya lah. Tapi Kiswinar bisa menunjukkan bahwa dia sukses. Walaupun ada hal yang menjanggal, tapi dia bisa melakukan hidupnya tetap dengan sukses. And that's worth everything. Thank you. And that's make you a great person. Thank you. Baik. Seperti tadi saya bilang, banyak orang anak-anak yang mencari orang tuanya, tapi kasus ini menurut saya kasus yang luar biasa dan tidak layak sebenarnya. Saya ada seorang bintang tamu juga, dia mencari ibunya, mencari orang tuanya karena dia sejak kecil diadopsi di Belanda dan dia sekarang pulang ke Indonesia untuk mencari orang tuanya. Tapi ini mencari karena pada saat itu orang tuanya kalau tidak salah tidak mampu untuk membiayai. Jadi ini kasus yang berbeda. Tapi kita lihat saja, ini adalah Anna van Keulen. Dibesarkan oleh orang tua berkeluarga negaraan Belanda sejak usia 3 tahun, tidak membuat Anna van Keulen lupa akan tanah kelahirannya, Indonesia. Untuk itu pada usia 18 tahun, Anna memutuskan untuk kembali ke Indonesia mencari ibu kandungnya. Anna pun menemukan kembali ibunya serta keluarga kandungnya yang masih tinggal di daerah Bogor, Jawa Barat. Keberhasilan Anna bertemu dengan ibu kandungnya membuatnya berinisiatif membentuk sebuah yayasan untuk membantu anak-anak adopsi atau anak yang kehilangan orang tuanya untuk bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Mulai tinggal di Surabaya sejak tahun 2005, memudahkan Anna untuk menjelajah tempat-tempat serta menelusuri desa-desa. Walaupun tidak mudah, lewat yayasan yang dibuatnya pula Anna bisa membantu teman-teman yang senasib dengannya. Seperti Sander Metz, Wahyu Hoekstra, serta Alexander Matianto. Anak-anak yang diasuh oleh ibu dan ayah berkeluarga negaraan Belanda yang mencari orang tua kandungnya di Indonesia. Ya, itulah tadi Anna van Keulen ya, dia mencari. Tapi udah ketemu kok, jadi udah ketemu. Langsung aja kita undang Anna ke sini. Apa kabar? Silakan duduk. Halo Mas Kis. Ya, halo. Kenapa sedih? Siapa sedih orang pilek? Oh, kirain sedih. Enggak Mas, saya juga sedih Mas. Sedih Ini juga. ada Mbak Ana yang Iya, mencari ada orang Mbak Ana. tuanya. Udah ketemu tapi kan? Saya Udah ketemu. Saya sudah ketemu. Tapi beda kasus ya. Ya, Saya dengar bahwa pada saat itu orang tua tidak mampu. Ya. Benar ya, untuk membesarkan anak, betul? Ya, saya benar, tapi saya tidak lancar bahasa Indonesia ya. Saya besar Belanda. Oh, oke. So sedikit saya mengerti. Jadi bahasa Indonesianya susah. Tidak susah, but tapi baru it's belajar. just hard for you to Yeah. digest that and talk to me. Yeah, But English is okay? Yes, my English is English okay. is okay. Unfortunately mereka yang nggak ngerti Yeah. nanti, tapi nggak Yeah. apa-apa. Baik. Oke. Coba. Nah ini Cika juga punya cerita nih, tapi nanti dia akan cerita juga gitu ya. Jadi ternyata Cika itu juga anaknya Mario. Bukan. Jangan Mario bikin itu loh, Mario mereka yang tidak- tuing. Oh, Mario Luigi. Oh, Mario Bros. itu. Mario Bros. Oh, yang kalau mati tonet tote. Nah, gimana dia? Maaf, itu yang bukan gitu. Mas. Bukan. Mas, saya punya cerita. Saya boleh cerita sekarang? Nanti. Bukan, sekarang. Nggak bisa. Nanti aja ceritanya. Jadi Cika juga punya cerita. Ternyata anak yang mencari orang tuanya juga. Ini beneran. Oh, benar ini benar. Ini beneran ya. Tapi setelah yang satu ini. Jadi kita gantung dulu. Biar penasaran. Biar mana-mana tetap di Hitam Putih.